Selanjutnya, massa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan markas Polres Cirebon Kota. Mereka menuntut kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 segera diusut tuntas. Aksi saling dorong dengan aparat terjadi saat pengunjuk rasa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia melakukan aksi di Mapolres Cirebon Kota, Rabu 19 Juni 2024. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berusaha masuk ke Mapolres Cirebon Kota, berupaya menemui Kapolres Cirebon. Mereka menuntut kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 segera diusut tuntas. Polisi yang apa teman-teman? Maka dari itu, satu kata, lawan. Aja mas, kalau tuntutan sama seperti yang kemarin yang pertama, kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Kalian yang sering dihormati oleh anak kalian, yang sering dihormati petugas Madantara. Massa melanjutkan orasi dengan membakar ban bekas di gerbang pintu Mapolres Cirebon Kota. Akibat aksi ini, Jalan Veteran Kota Cirebon sempat mengalami kepadatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari ini. Berkas selanjutnya diteliti selama 14 hari oleh Kejati Jabar. Pasca Polda Jawa Barat memeriksa saksi-saksi atas kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, Polda Jawa Barat Kamis siang mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan berkas kasus perkara. Dalam penyerahan ini ada satu berkas yang diserahkan ke Kejati Jawa Barat. Untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Untuk Gitu ini ya. kan sesaat lagi sidang pra peradilan nih, ini sudah sampai mana persiapan? Jadi kalau terkait dengan persiapan menghadapi persidangan dalam penanganan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersebut dengan nama tersangka inisial PS dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai KUHP. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Secara paralel, tim bidang hukum Polda Jawa Barat juga terus memperkuat berkas untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilakukan penasihat hukum tersangka Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung untuk mengawasi sidang pra-peradilan. Keluarga Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menjelaskan tujuannya ke KPK untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung. Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum, Tony yakin kliennya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya.
Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya. Itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan dan juga penegak hukumnya. Cukup surat ini karena sudah jelas intinya minta pengawasan. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy menyatakan pihaknya telah menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kuasa hukum Peggy menyatakan jika nantinya pra-peradilan Peggy terancam batal karena berkas-berkas Peggy Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu mungkinkah Peggy Setiawan memenangkan sidang gugatan dan dapat terbebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron hari ini melapor ke Divisi Propam Polri terkait hilangnya status di akun media sosial Facebook milik Peggy yang diduga sengaja dihilangkan oleh penyidik, padahal status tersebut bisa menguatkan alibi Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, mendatangi gedung Divisi Propam Mabes Polri Kamis siang. Kedatangan kuasa hukum Peggy Setiawan untuk melaporkan hilangnya postingan dari akun media sosial Facebook milik Peggy yang diduga sengaja dihilangkan penyidik Polda Jawa Barat. Padahal kuasa hukum menyebut postingan tersebut merupakan salah satu bukti kuat yang bisa mengkonfirmasi alibi Peggy bahwa ia sedang berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Jadi ada dua dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya mengutak-atik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Aduan dari kuasa hukum Peggy kini tengah diproses Divisi Propam Polri dalam waktu 20 hari ke depan. Pihaknya menyebut status-status dalam akun Facebook Peggy Setiawan sangat penting dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Mufirmansyah, iNews melaporkan. Perjalanan penangkapan Peggy Setiawan hingga saat ini terus menjadi perbincangan publik. Peggy diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam, namun yang bersangkutan mengaku saat itu berada di Bandung, Jawa Barat. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Saya rela mati. Tidak. Begitulah sanggahan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. 26 Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy Setiawan alias Peron menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. ...31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Usai kesaksian itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian kembali diuji. Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap.
Ia juga mengaku tidak kenal dengan Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Kuasa hukum Peggy Setiawan pun melawan. Mereka melaporkan akun media sosial Peggy yang diduga ada yang merubah. Tidak hanya itu, dengan berbagai pertimbangan, kuasa hukum Peggy kemudian mengajukan pra-peradilan dan sidang akan digelar pada 24 Juni 2024 mendatang. Namun polisi tak bergeming. 20 Juni 2024, Kejati Jawa Barat telah menerima berkas atas inisial nama tersangka PS dari Polda Jawa Barat dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai KUHP. Benarkah Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki memberikan kuasa kepada tim pengacara untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Pemberian kuasa ini dilakukan di Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. 3 pekan dalam pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akhirnya bisa bertemu dengan kuasa hukum Pradi di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Pertemuan ini dilakukan untuk penandatanganan surat kuasa pengajuan peninjauan kembali dari 4 terpidana kepada kuasa hukum Pradi. 4 terpidana yang menunjuk kuasa hukum adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Para terpidana mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka dengan hukuman penjara seumur hidup sejak vonis di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017 lalu. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Setelah penandatanganan surat kuasa, tim kuasa hukum kini mencari bukti-bukti baru untuk dijadikan bahan dalam mengajukan peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi menyebut ada 7 terpidana yang sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana di dalam gerasi tersebut bisa di gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah
dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko buka suara soal alasan Presiden Joko Widodo menolak gerasi atau pengampunan 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon pada tahun 2019. Ia menyebut saat ini proses hukum masih berlanjut. Kasus pembunuhan Vina itu mengajukan gerasi ke Presiden tahun 2019 tapi ditolak, Pak. Pertimbangannya apa, Pak? Ini ada proses lanjutan hukum, ya mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Vina ini. Ya. Dan pemirsa, polisi terus mengungkap sejumlah fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki, diantaranya pengacara dan keluarga para pelaku sempat mendatangi saksi dan menawari sejumlah uang agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan fakta persidangan. Pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda almarhum Eki maupun Ananda kasus Vina. Lalu benarkah ada saksi yang dibayar untuk tidak berbicara fakta di kasus kematian Vina dan Eki? Untuk mengulasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Bapak Edi Hasibuan. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Dan juga pengacara Peggy Setiawan, Bapak Marwan Iswandi. Selamat malam, Pak Marwan. Malam, Mas Aldi. Langsung saja saya ke Pak Marwan terlebih dahulu. Bagaimana, Pak? Apa memang benar ada sejumlah orang yang mendatangi para saksi ini untuk tidak memberikan pernyataan sesuai dengan fakta di persidangan? Oh, saya nggak tahu tuh, Mas. Kami tidak tahu, Mas. Mungkin bukan dari tim pengacara kami, Mas. Oke, bukannya itu ada di BAP, Pak. Dan memang kalau kita melihat persidangan yang sudah berlangsung, dari 70 orang saksi total yang sudah diperiksa di kepolisian, begitu ada 18 orang yang memberatkan keterangan terkait keterlibatan Peggy Setiawan. Enggak, kalau yang di sana kan Peggy alias Peron, Mas, bukan Peggy Setiawan. Kalau kami Peggy Setiawan, Mas. Yang klien kami ini adalah Peggy Setiawan, Mas. Bukan Peggy alias Peron. Berbeda, Mas. Oke, baik. Jadi sampai sekarang masih belum mengetahui bahwa ada fakta tersebut. Bahkan fakta ini, pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Kadif Humas Polri loh, Pak. Ya, tapi bukan di tim kami. Bukan untuk kasus, untuk kuasa hukumnya si Peggy Setiawan ini, Mas. Oke, baik. Saya kalau begitu ke Pak Edi Hasibuan. Pak Edi, jika kemudian ada hal seperti ini terjadi, ada sejumlah iming-iming uang yang diberikan kepada orang agar bersaksi tidak sesuai dengan kenyataannya, begitu, apa penafsiran dari Anda? Tentu pertama adalah kita prihatin ya. Ada oknum pengacara ya, jika memang ini ada yang melakukan seperti, saya kira itu betul-betul itu merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum ya. Paling tidak ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan yang saat ini dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tentu kita harapkan agar apa yang menjadi pengakuan ini, saya kira perlu didalami ya untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup ya, sehingga betul-betul nanti siapa yang melakukan, kemudian siapa yang menjadi saksinya, sehingga itu betul-betul memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ada upaya-upaya untuk mempengaruhi proses hukumnya. Kan kalau menurut kami adalah kalau misalnya ada oknum pengacara yang melakukan seperti ini, saya kira itu merupakan suatu pelanggaran ya, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan juga oleh pengacara.
Pak Marwan, jika kemudian ada fakta seperti ini yang terjadi, ini kan nanti akan terpengaruh juga kepada pra-peradilan yang saat ini sedang diajukan oleh Peggy. Ya, ini perlu saya jelaskan Mas ya. Kalau saya tidak salah dengar ini Mas yang sampaikan oleh Kadif Humas kemarin, Mas, itu kejadiannya dulu Mas, bukannya sekarang. Bukan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan sekarang ini Mas, bukan. Bukan pengembangan penyelidikan tahun 2024 saat ini. Bukan, itu 2016 dulu yang diceritakan oleh Kadif Humas itu Mas. Kalau saya nggak salah dengar ya. Oke. Namun kan kemudian isu ini kembali bergulir Pak di tahun 2024 ini dan publik kemudian mulai mempertanyakan akan adanya iming-iming uang tersebut begitu yang mungkin nantinya bisa memberatkan klien Anda begitu atau mungkin meringankan. Kalau kami tidak usah iming-iming pakai uang pun kami udah benar Mas. Saya tetap optimis Mas. Nggak usah kita pakai iming-iming uang. Apa yang membuat Anda begitu optimistis begitu bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukan Peggy alias Peron, padahal memang di sini nampaknya pihak kepolisian sangat yakin gitu kalau misalnya yang ditangkap adalah betul Peggy yang terlibat pada tahun 2016 silam. Ya, makanya Mas saya bilang kita buktikan aja di sidang pra-peradilan. Tetapi saya klarifikasi lagi Mas, apa yang disampaikan tadi Mas Aldi mengatakan ada isu yang mengiming-iming saksi, itu bukan kejadian untuk Peggy Setiawan ini Mas, itu tahun-tahun yang dulu Mas. Perlu digarisbawahin Mas, bukan tahun sekarang Mas. Jangan sampai maksud saya publik salah. Salah benar. Kami pun tidak usah mengiming-imingi, kami insya Allah Mas ya, saya insya Allah kami optimis kami tetap menang. Saya masih berkeyakinan. Kalau misalnya isu ini terjadi pada pihak yang bersimpangan begitu, dalam hal ini adalah keluarga dari Vina dan Eki yang saat ini juga bertarung dengan kuasa hukumnya untuk mencari kebenaran, bagaimana? Maksudnya dari tim kami Mas yang akan melakukan upaya untuk memberikan uang itu. Saya berkeyakin tidak Mas. Saya berkeyakin tidak. 100% yakin? Saya yakin, insya Allah yakin saya. Oke, nanti akan dibuktikan dalam fakta persidangan. Begini Mas, ya. kami berpegang pada yang alat bukti kami aja, kami akan menang kok. Ngapain kita pakai sogok-sogok, pakai bayar saksi, pengaruh saksi tidak Mas? Baik, nanti saya mau bertanya ke Pak Edi Hasibuan. Pak Edi, jika kemudian ada iming-iming uang yang kemudian ditawarkan kepada saksi, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah orang-orang nanti yang akan juga terjerat hukum karena adanya iming-iming uang ataupun anjuran untuk menjawab persidangan dengan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Nanti ya Pak Edi Hasibuan dijawab usai jeda. iNewsroom segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kembali di iNewsroom pemirsa, dan kami masih bersama dengan dua narasumber terkait dengan ada dugaan bahwa keluarga terpidana mengiming-imingi sejumlah uang kepada saksi dalam persidangan untuk memberikan fakta tidak sesuai dengan kebenarannya. Pak Edi Hasibuan, Pak Marwan Iswandi, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, selanjutnya ini kita kutip ya pernyataan dari Kadif Humas Polri kemarin bahwa memang pertama pernyataan Saka Tatal ini dinilai banyak kebohongan di dalamnya. Kedua, kemudian disebutkan di sana bahwa keluarga dari terpidana ya di sini memberikan iming-iming sejumlah uang kepada para saksi begitu untuk kemudian memberikan fakta yang tidak sesuai. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Saya kira kalau memang itu benar ya, saya kira perlu dilakukan pendalaman oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Kenapa? Karena ini sangat mengganggu, apalagi misalnya sampai memberikan iming-iming sejumlah uang. Tentunya memang ini juga sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kode etik pengacara ya. Saya kira memang itu tidak boleh. Kemudian itu juga merupakan bentuk pelanggaran hukum ya. Ini adalah upaya-upaya untuk menghalangi proses hukum ya. Dan tentu apa yang menjadi informasi tadi, saya kira kita minta kepada ini di Polda Jawa Barat ya. Polisi pastinya kan tidak mau dianggap salah tangkap ya, begitu menanyakan Pak. Atau melakukan klarifikasi, melakukan apa namanya? Baik Pak Edi, mohon maaf saya potong karena waktu terbatas. Saya ingin menanyakan itu. Pak Edi, kemudian halo? Pak Edi, ini kan polisi pasti tidak mau dinilai salah tangkap terkait Peggy Setiawan atau Peggy Peron ditangkap 2024 saat ini setelah DPO selama 8 tahun begitu. Dengan pernyataan dari polisi kemarin, kemudian juga pernyataannya baru saja dikeluarkan tadi sebelum jeda oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Menurut Anda mana yang lebih kuat untuk nantinya jelang sidang pra-peradilan Peggy? Saya kira dua-duanya memang kan pertama memang kalau untuk pra-peradilan adalah saya kira memang itu merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh tim pengacara Peggy ya kepada kepolisian ya untuk untuk
melakukan sebagai perlawanan hukum, apa yang dilakukan polisi itu merupakan bentuk daripada ada tindakan yang salah, ya, menurut penilaian BA. Tapi demikian, tentu memang polisi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup, termasuk juga saksi-saksi yang cukup, termasuk juga misalnya pembuktian lewat scientific crime investigation, ya, pembuktian proses hukum pidana melalui ilmiah, ya. Saya kira memang ini ya saat ini yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, ya, betul-betul jika memang ada saksi atau ada tersangka yang melakukan mencabut pengakuan, ya, namun demikian ketika itu dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, saya kira ini sinilah pentingnya apa yang menjadi metode scientific crime investigation tadi yang harus dilakukan. Scientific crime investigation yang dimiliki oleh Polri. Oke, baik Pak Marwan, pastinya polisi sangat yakin dengan penangkapan Peggy Setiawan gitu, dan begitupun penetapannya terhadap tersangka, dan juga memang kuasa hukum Peggy sebelumnya sangat meminta transparansi agar polisi sangat transparan terhadap penyidikan yang sedang berlangsung, termasuk tadi menerapkan scientific crime investigation. Apa yang kemudian membuat Anda yakin nanti di sidang pra-peradilan bahwa Peggy Setiawan ditangkap pada tahun ini bukanlah Peggy Setiawan yang masuk DPO sejak tahun 2016 silam? Kalau kami, Mas, ya, kami sebagai kuasa hukum sampai detik ini saya berbicara, saya tetap mengatakan polisi salah tangkap. Apa ya Pak? Apa Pak bukti yang bisa menguatkan? Yang masuk di daftar DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami Peggy Setiawan, itu Mas, ya. Itu satu. Yang kedua, logika yang masuk di DPO itu, Mas, itu ada fotonya, itu berbeda sama foto klien kami. Banyak, Mas. Yang ketiga, saya jelaskan semuanya, Mas, ya. Saksi mengatakan pada waktu malam kejadian perkara, tanggal 27 Agustus 2016, klien kami itu ada di Bandung. Diperkuat lagi dari Facebooknya, Mas. Masih banyak, Mas. Kami tetap berkeyakinan, Mas. Tetap berkeyakinan. Bukti Facebook, bukti foto yang dimiliki oleh para kuasa hukum, tapi ada kemudian juga saksi-saksi yang memberatkan. Ini penilaian Anda terhadap saksi memberatkan Peggy Setiawan yang kali ini ada di tahanan menjadi tersangka. Bagaimana penilaian Anda terhadap saksi yang mereka berikan? Saya nggak mengatakan ada yang memberatkan, Mas, ya. Kalau yang selama ini, Mas, yang kita tahu, saksi-saksi itu mengatakan tidak mengenal Peggy Setiawan. Mereka tidak mengenal Peggy Setiawan, Mas. Tapi untuk lebih jelasnya, Mas, kita uji yang tanggal 24 ini. Yang penting persidangannya fair. Itu mungkin saksi yang Pak Marwan ketahui, ya. Tapi memang kenyataannya kemarin Pak Sandi Nugroho, Kadif Humas Polri, bilang ada 18 saksi yang memberatkan Peggy Setiawan, begitu ya, untuk kemudian dalam kasus Vina dan Eki ini. Ya, makanya kan antara kami sama penyidik dan kepolisian pasti berseberangan. Kalau kami tetap pada pendirian kami, ya polisi silakan. Nanti kita adu di pengadilan. Itu aja, Mas. Kita adu di pengadilan aja. Tidak ada upaya untuk kemudian menemui para saksi tersebut yang memberatkan Peggy Setiawan dalam persidangan? Ya, ngapain kita nemuin dia, Mas? Kita adu di pengadilan aja kok. Kami bermainnya fair, Mas. Makanya saya beberapa kali kemarin saya datang ke Kejaksaan Agung, Mas. Saya minta Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kepada jajaran di bawahnya, di bawah naungan Kejaksaan Tinggi sama Kejari Cirebon, untuk kalau menerima berkas tersebut harus lebih teliti dan lebih cermat, Mas. Jadi menurut Anda tidak ada ketelitian dan kebijakan dalam penyidikan kasus ini? Ya, kami jangan sampai terulang, Mas. Kalau kita membaca kejadian 2016 ini ada, menurut penilaian kami diduga ada kelalaian, Mas. Ada kelalaian. Memang ini berkas ini memang dari kepolisian, dari kejaksaan sampai ke hakim gitu, Mas. Baik, Pak Edi, tanggapan Anda? Ya, tidak apa-apa sebetulnya, ya. Apa yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada Peggy, saya kira memang itu mereka, ya, sebagai termasuk juga sebagai tersangka, sebagai mewakili daripada kliennya, yang nggak ada masalah. Yang penting adalah memang tadi disampaikan oleh Marwan, ya, bahwasanya ini akan diuji di pengadilan, ya, lewat pra peradilan nanti hakim akan memutuskan apakah penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu adalah sah atau tidak. Itu nanti tergantung daripada bukti-bukti yang diajukan oleh Polda Jawa Barat, sehingga
Polda Jawa Barat kemarin menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kalau kami sih melihat bahwasanya, lihat penjelasan Polri kemarin, ada 18 orang yang menyatakan, yang memberatkan bahwasanya Peggy adalah sebagai salah satu pelaku ya. Tentu semua pengakuan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, termasuk juga pengakuan dan juga saksi tadi, kemudian didukung dengan pembuktian secara scientific crime investigation, penyidikan ilmiah, tentunya nanti semua akan diuji diuji di pengadilan. Nanti pada akhirnya hakim yang akan memutuskan sah atau tidak penetapan tersangka terhadap Peggy tadi. Oke, menurut Anda perlu atau tidak polisi kemudian memberikan pernyataan ada iming-iming sejumlah uang, kemudian polisi juga membuktikan kepada publik begitu siapa saja kuasa hukum yang melakukan tindakan tersebut? Gimana, sorry? Menurut Anda perlu atau tidak pihak kepolisian yang mengeluarkan pernyataan bahwa ada kuasa hukum yang mengiming-imingi sejumlah uang kepada saksi, kemudian membeberkan pula siapa kuasa hukum dari siapa begitu yang kemudian mengeluarkan sejumlah uang, iming-iming uang ini? Kalau kita lihat itu kan mungkin hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira perlu, mungkin tentu saja perlu ya. Karena kenapa ini sangat penting ketika misalnya kasus ini ditangani kemudian banyak mendapat sorotan, kemudian ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses hukum ya. Karena tadi apalagi misalnya sampai mengiming-imingi salah satu napi ya, atau mungkin saksi untuk membuat pengakuan yang palsu, saya kira itu bentuk pelanggaran hukum ya. Tapi siapapun juga saya kira tentu ini harus perlu didalami, apakah memang betul atau tidak, tentu semua mungkin nanti tergantung daripada hasil penyidikan di lapangan. Oke, baik, terakhir Pak Mauran, singkat saja, seberapa yakin nantinya akan menang dalam pra-peradilan? Kalau saya berkayaan 99% Mas. Tapi saya tambahkan lagi Mas ya, biar kita klarifikasi Mas ya. Yang dikatakan yang mengiming-imingin itu bukan dari kuasa hukum. Oke, kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan tidak pernah. Setiawan, kalau seandainya dari kuasa hukum Peggy Setiawan, silakan diproses. Saya setuju. Baik, baik. Terima kasih Pak Marwan Iswandi, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, juga Pak Edi Hasibuan dari Lemkapi sudah bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Kita nantikan nanti bagaimana pembuktian dari pihak kepolisian pula, siapa-siapa saja kuasa hukum yang kemudian dikatakan mengiming-imingi sejumlah uang kepada para saksi, dan nanti kita juga sama-sama menantikan sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Pemirsa, hari terakhir melontar jumroh, suasana Mina kini sudah mulai sepi. 67% jemaah haji Indonesia memilih nafar awal dan sudah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Dan informasi ini juga akan sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Aldi Hawari pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Suasana Jawa Barat kembali lengang di hari terakhir Nafar Sani. Ketiga jemaah mabit 3 malam di Mina dan keluar pada 13 Zulhijjah. Para jemaah haji pun bisa lebih leluasa saat melontar jumroh. Di hari terakhir lontar jumroh ini, rombongan petugas kebersihan mulai membersihkan kawasan Jamarat secara berkelompok atau menggunakan truk penyapu jalanan. Tenda tempat jemaah haji Indonesia menginap pun sudah jauh lebih sepi. Hanya sekitar 33% jemaah yang memilih nafar sani. Sementara 67% lainnya memilih nafar awal dan kembali ke hotel di Mekah lebih dulu pada 12 Zulhijjah. Nafar sani ya terakhir. Kenapa memilih nafar sani, Pak? Karena saya pengen lebih afdol gitu. Sebelumnya kawasan Jamarat dibanjiri jutaan jemaah haji yang mabit dan melontar jumroh pada 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Gelombang jemaah haji selanjutnya kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jamaah haji Indonesia yang telah sampai di pemondokan di Mekah agar mereka segera memulihkan kondisi stamina mereka istirahat sejenak barang 1 atau 2 hari agar stamina mereka sehat kembali. Setelah itu baru mereka melaksanakan ibadah tawaf ifadah, sa'i, dan rangkaian ibadah-ibadah haji lainnya. Rencananya rombongan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan pulang ke tanah air mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang.
Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.